Debaalawisasi bukanlah sekadar gugatan genealogis, melainkan ikhtiar dekolonisasi sejarah, budaya, dan pemikiran umat. Selama berabad-abad, historiografi Islam di Nusantara kerap dipagari oleh hegemoni nasab, seakan-akan darah lebih mulia daripada ilmu, seakan-akan makam spiritual hanya diwarisi melalui silsilah, bukan melalui suluk dan tirakat. Inilah yang perlu ditelisik ulang dengan mata dan pikiran tajam, sebab manusia tidak hidup dari mitos semata, melainkan dari kesaksian jejak-jejak material, nisan, manuskrip, babat, lontar, dan kitab kuning yang diajarkan di langgar dan pesantren. Tradisi Ba'alawi, dalam banyak kisah, menjahit dirinya dengan benang gaib, klaim keturunan yang dilegitimasi mimpi, kekeramatan makam, atau barakah yang dipelihara tanpa verifikasi. Namun, Nusantara sebagai tanah karunia dengan samudera kebudayaan yang luas, memiliki sejarahnya sendiri, para wali, para kiai, dan para ulama lokal yang membangun pesantren dengan keringat dan tirakat, bukan dengan silsilah semata. Mereka menulis serat, menafsir babat, melantunkan wirid, dan membangun epistemologi yang membumi, tanpa bergantung pada garis darah dari jauh. Membebaskan umat dari kolonialisme simbolik, dari mitos yang dijadikan pagar otoritas, dari bayang-bayang yang menutup langit pengetahuan. Seperti halnya bangsa ini membebaskan diri dari kolonialisme Eropa, umat Islam pun perlu memerdekakan sejarahnya dari kolonialisme genealogis. Sebab, ketika sejarah hanya dilihat dari kaca silsilah, maka terhapuslah kontribusi lokal, para pujangga Jawa yang mengislamkan makna kosmos, para ulama Minangkabau yang membumikan fikih, para kiai pesantren yang menjaga sanad kitab dari satu generasi ke generasi berikutnya. Klaim nasab Ba'alawi dapat dibaca sebagai cultural capital, sebuah modal simbolik untuk meneguhkan otoritas. Namun, modal simbolik itu kerap mengabaikan bukti empiris, arkeologi makam yang kabur, filologi manuskrip yang tidak konsisten, dan historiografi yang kerap dilapisi mitos. Sementara itu, umat Islam Nusantara sedang menunggu narasi yang lebih egaliter, yang menimbang orang bukan dari siapa bapaknya, tetapi dari ilmu, akhlak, dan tirakat yang ia jalani. Suluk sejarah, perjalanan batin kolektif untuk menyingkap tabir yang menutup cahaya ilmu. Ia adalah wirid kebudayaan, yang terus diulang-ulang agar kesadaran umat tidak tertidur dalam hipnotis mitos. Ia adalah tirakat intelektual, yang menuntut lapar dan dahaga dalam menggali arsip, nisan, manuskrip, dan prasasti. Hanya dengan dekolonisasi sejarah dan pemikiran inilah umat Islam dapat benar-benar mandiri, membangun peradaban dari disiplin ilmu yang kokoh, bukan dari nostalgia genealogis. Dengan itu pula Islam Nusantara akan berdiri tegak sebagai peradaban yang menatap masa depan, tanpa harus terjerat dalam bayang-bayang masa lalu yang dikaburkan oleh ilusi dan mitos.